Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi dari mahasiswa Prodi PPG Daljab Kemenak Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Madura dengan nomor induk mahasiswa 25381101455. Pada hari ini Jumat 9 Mei 2025 akan melaksanakan praktek uji kinerja pembelajaran di kelas untuk mapel sejarah kebudayaan Islam dengan materi kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Marilah sama-sama kita saksikan proses pembelajarannya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa kita akan awali dulu dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kalian. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk absensi kehadiran, saya langsung tanya ke 12. Hari ini teman kita yang hadir berapa orang? Berarti yang nggak hadir siapa hari ini? Zahra dan Rika. Jadi ada 2 orang ya. Hari ini teman kita tidak hadir di kelas, ada 2 orang, yaitu Zahra dan Rika yang berjalan. Nanti absennya akan Bapak lanjutkan. Selanjutnya untuk materi kita pada pagi hari ini adalah tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau ini adalah seorang khalifah dari daulah. Beliau khalifah dari daulah Bani Umayyah. Ya, mudah-mudahan dengan mempelajari materi ini kita akan lebih mengenal lebih jauh lagi tentang siapa sih Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Ya, marilah kita ikuti pelajaran ini dengan bersama. Untuk kegiatan inti pendahuluan ini, di sini saya sudah menyiapkan modul ajar atau dengan RPP, pegangan yang akan kita lakukan sebagai proses pembelajaran dalam satu pertemuan ini. Ya, jadi modul ajar berguna untuk sebagai pegangan pembelajaran kita per tiap satu pertemuan. Dan materi hari ini adalah tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sebagai pegangan kalian, saya juga telah menyiapkan ini ada LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Acuan kita dalam belajar buat kalian dan juga tugas-tugas yang akan kalian kerjakan. Silakan dibagikan LKPD-nya. Teman-temannya. Belakang. Semua siswa memegang LKPD. Diberi teman-teman di belakang. Itu ada pegangan kita untuk pelajaran materi hari ini setiap satu pertemuan. Sudah. Baik, sudah. Ya. Nah, dari LKPD itu, coba lihat LKPD-nya kalian masing-masing. Itu ada tentang
Pertama judulnya yaitu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Lalu petunjuk belajarnya. Lalu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Ya. Saya sampaikan kepada kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang materi kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan latar belakang pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Lalu yang kedua, mendeskripsikan karakter dan kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam kepemimpinannya. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah meneladani nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baiklah. Sebagai persepsi, saya menyampaikan kepada kalian tentang kaitan pelajaran ini dengan kepemimpinan yang ideal menurut Islam. Ya, jadi menurut Islam yang Rasulullah SAW contohkan, pemimpin itu harus memiliki berbagai macam syarat. Ya, dalam seperti contoh-contoh Nabi Muhammad dan nilai-nilainya, mereka harus tabligh, sidik, amanah, dan patonah. Sebagai pemimpin maupun di masa lalu atau pemimpin masa sekarang, pertama harus tabligh, dia menyampaikan apa yang benar disampaikan kepada rakyatnya. Sidik, pemimpin harus benar, dari pemimpin yang benar. Amanah, dapat dipercaya, pemimpin tidak boleh mengkhianati rakyatnya. Dan yang keempat, patonah. Apa patonah? Cerdas, pemimpin harus pintar, jangan dibodoh-bodohi oleh orang lain, apalagi dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan kelompok sehingga menyengsarakan rakyatnya. Jadi inilah beberapa kriteria pemimpin menurut Islam. Mudah-mudahan nanti dengan tujuan pelajaran dan juga persepsi yang saya sampaikan ini, kalian memahami tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dan kaitannya dengan kepemimpinan Islam saat ini yang ideal seperti apa. Ya, nanti berikutnya kita akan menyaksikan tayangan video pembelajaran melalui media Infocus dan saya ambil link dari YouTube. Seperti apakah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz? Ya, nanti kita saksikan bersama videonya. Ini sudah saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video sebagai media pembelajaran yang Bapak ambil dari link YouTube yang ada sebagai media pembelajaran buat kalian ya. Salah satunya yaitu dengan media sosial ini untuk menambah wawasan kalian. Baik, kita saksikan bersama-sama. Kalian simak materi yang ada di sini. Jadi video ini akan berdurasi 5 menit, tidak bersuara, tapi hanya ada teks yang kalian baca untuk menambah wawasan kalian. Silakan ya. Tentang kepemimpinan, gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz sebagai materi SKI kelas 7 di semester genap. Video ini berdurasi sekitar 5 menit. Silakan saksikan. Ya, awal karirnya Umar bin Aziz dia sebagai gubernur Hijaz, sebagai gubernur dia di masa pemerintahan Abdul Malik di Bani Umayyah. Dia pernah juga ikut merenovasi Masjid Nabawi. Umar dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana, dan mengutamakan kepentingan rakyatnya. Nih, ya, pemimpin seperti ini. Lalu beliau juga mendiskusikan berbagai masalah-masalah penting yang berkaitan dengan agama, rakyat, dan pemerintahan. Suka berdiskusi, tidak memutuskan sendiri dalam hal apapun juga. Umar juga selain orang cerdas, dia juga seorang negarawan dan politikus yang baik. Selanjutnya, Umar Abdul Aziz
menerapkan prinsip politik yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan melebihi dari segalanya. Dia berpikir bersikap adil dan benar. Lanjut, umat juga melarang keluarganya menghina, mencaci maki pihak lain yang berbeda pandangan. Jadi dia melarang saling mengata-ngatain kelompok yang tidak sejalan dengannya. Dalam kepemimpinannya, umat juga tentara ini tidak berbuat semena-mena. Beliau khalifah yang berhati lembut, pemaaf, yang mendatangkan kedamaian dan menimbulkan rasa aman bagi semua orang, mau yang pendukungnya maupun yang pihak melawannya, semua dinaungi oleh beliau. Pemerintahnya tidak lama, dia hanya sekitar lebih 3 tahun jadi khalifah. Tapi sangat baik prestasinya, lihat. Beberapa prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz selama menjadi khalifah Bani Umayyah. Ada dalam bidang agama. Yang pertama, dia menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Prestasinya Umar bin Abdul Aziz. Lalu yang kedua, menerapkan hukum syariah Islam secara serius dan sistematis. Yang ketiga, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar seperti Hasan Al-Basri dan Sulaiman bin Umar. Yang keempat, memerintahkan kepada Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri mengumpulkan hadis-hadis untuk ditulis. Jadi pengumpulan hadis yang mengomandani ini Umar bin Abdul Aziz. Namanya kitab hadis. Dalam ilmu pengetahuan dia juga punya berperan, ya membangun, memindahkan sekolah kedokteran yang ada di Iskandaria ke Mesir. Dalam bidang ekonomi, dia mengurangi beban pajak yang dipungut kaum Nasrani, membuat aturan mengenai timbang dan takaran, tidak membebani rakyatnya. Selain itu, dia juga menghapus sistem kerja paksa, menyediakan tempat penginapan bagi musafir, menyantuni fakir miskin dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi, di bidang sosial, masyarakatnya pada masa itu menghilangkan perbedaan antara kaum Mawali dengan kaum Arab. Jadi yang Arab dengan kaum Arab tetap dilindungi oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, setelah itu ada beberapa tugas nanti kalian akan kerjakan sebagai refleksi kalian, asesmen, penilaian sejauh mana kalian memahami tentang materi ini. Ya, 2. Soal yang ketiga, soal yang keempat, tadi sudah ada prestasinya. Dan soal yang kelima, prestasi di bidang ekonomi. Ini sudah dijelaskan di video sebelumnya, ya. Ya, inilah dia cuplikan daripada video tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz melalui media pembelajaran video YouTube. Nah. Baik, anak-anak sekalian, tadi telah bersama-sama kita saksikan video pembelajaran tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Dari video tadi kita tayangkan, sudah kalian simak tentang isi video tersebut. Lalu nanti saat ini Bapak akan mengajak kalian untuk berdiskusi kelompok. Jadi kalian membentuk kelompok yang sudah disepakati, kelompok kecil 3 orang atau 4 orang, bisa jadi 4 kelompok untuk mendiskusikan daripada video tadi, hasil daripada kalian tonton tadi, dan juga nanti akan kalian bisa referensi lainnya dengan buku sebagai media belajar. Dan di buku Sejarah Islam tentang Umar bin Abdul Aziz di halaman 143 sebagai referensinya, ya. Jadi media pembelajaran kita ada 2, jadi media pembelajaran video dan juga media buku teks tentang Umar bin Abdul Aziz, ya. Silakan, ya, dibentuk kelompoknya, lalu kita diskusikan dengan masing-masing kelompok. Nanti selanjutnya hasil diskusi akan kalian presentasikan di depan satu kelompok diwakili 1 orang, ya. Bapak kasih waktu 30 menit untuk diskusinya, ya. Silakan. Nah, baik, anak sekalian, sudah terbentuk ya kelompoknya. Ada 4 kelompok, ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Dari kelompok ini tugas kalian adalah
didiskusikan tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Saya ada waktu 30 menit untuk diskusi dengan teman-teman kalian, ya. Dan nanti yang paling inti daripada hasil diskusi kalian adalah tentang nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang relevan dengan masa kini, ya. Jadi nanti silakan satu-satu dari kelompok kalian nanti akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Pasti hasil berbeda-beda, dan juga nanti akan ada kesempatan kalian mungkin ada kelompok yang satu bertanya dengan kelompok lainnya. Begitu ya, silakan. Dilanjutkan diskusinya, saya kasih waktu 30 menit. Di bukunya ini jadi referensi juga, dia buat analisis buku referensinya, ya. Yang di sini referensi tentang Umar Aziz, tentang kepemimpinannya di bidang agama, di bidang pengetahuan, bidang ekonomi, dan juga di bidang militer. Jadi buat referensi buku ini gitu. Ini sama, nanti hasilnya pasti akan berbeda-beda setiap kelompok menurut pola pikir kalian. Kalian mau fokus di mana, dengan pola kepemimpinannya ataupun dengan gaya kepemimpinannya, atau dengan sikap-sikap atau sifat beliau sebagai seorang pemimpin seperti apa. Bahkan dari referensi dari video tadi dan buku teks ini, ya. Jangan lupa kalian tiap kelompok silakan ditunjuk, dipersiapkan satu orang untuk mewakili kelompok kalian mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Jadi tidak ada saling dorong, kamu aja bukan, tapi disiapkan, disepakati siapa yang akan mewakili kelompok kalian untuk maju ke depan, ya. Kalian telah selesai tadi, kalian 30 menit untuk melaksanakan diskusi kelompok tentang nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang relevan dengan masa kini melalui referensi tadi, media pelajaran video YouTube dan dari buku teks, ya. Dan hasilnya sudah ada, kalian siap kelompok akan diwakili satu orang tentang hasil diskusinya. Yang lainnya silakan disimak. Jadi jangan kemudian lagi baca kelompok lain kalian cuek, tapi kalian simak. Kalau memang ada yang tidak berkenan boleh ditanyakan, kalau memangnya cocok ya sudah
anggap ini bagus ya. Jadi presentasi teman kalian kelompok lain. Silakan ya, disimak. Sekarang saya minta perwakilan dari kelompok 1 siapa? Ya, Una. Silakan Una mempresentasikan hasil diskusinya. Maksimal 1 menit ya Una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini membahas tentang kepemimpinan Umar bin Aziz Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz ya, silakan. Keadilan. Umar bin Aziz dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil dan tidak membeda-bedakan antara rakyat kecil dan rakyat jelata dan menengah hukum secara merata. Kaitannya di masa kini, keadilan menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan hukum dan sistem pemerintahan. Tanpa keadilan, konflik dan ketimpangan sosial meningkat. 2. Kesederhanaan. Meskipun menjabat sebagai khalifah, Umar hidup dengan sangat sederhana. Ia menolak kekayaan yang berlebihan dan tidak memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Kaitannya sederhana sangat penting di era modern, terutama bagi pemimpin yang harus menjadi teladan. Ini juga mendorong transparansi dan mengelola sumber daya yang efektif. 3. Amanah atau tanggung jawab. Umar memang kekuasaan sebagai amanah, bukan kehormatan. Ia merasa tanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, bahkan terhadap binatang yang kehausan. 4. Kepedulian sosial. Umar sangat peduli terhadap rakyat miskin. Ia memperbaiki sistem diskusi zakat hingga tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Kaitannya kepedulian terhadap kaum marginal dan ucapan mengatasi kemiskinan sangat penting dalam konteks pembangunan keberlanjutan dan pengurangan kesenjangan sosial di era modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali tadi ya tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, kaitannya dengan pemimpin saat ini dari kelompok 1. Sekarang saya minta dari kelompok 2. Yang maju siapa? Ya, Birgiawan maju mewakili kelompok 2. Yang lain kelompok lain simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami dari kelompok 2, nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz sangat cocok untuk diterapkan di masa kini adalah 1. Empati. Umar bin Abdul Aziz dikenal karena empatinya terhadap rakyatnya. Ia selalu memastikan bahwa keputusannya tidak menyebabkan penderitaan bagi rakyatnya. Kaitannya, empati kepada rakyatnya sangat diperlukan bagi seorang pemimpin saat ini, karena jangan sampai pemimpin mempertontonkan kemewahannya di saat rakyatnya sedang menderita atau kesusahan. 2. Transparansi dan anti korupsi. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan penjabatnya mengembalikan harta yang diperoleh secara tidak sah dan menolak pemberian yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Kaitannya, transparansi dan pemberantasan korupsi merupakan isu global saat ini. Pemimpin yang bersih dan jujur sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemerintahan dan efisien dan dipercaya rakyat. 3. Reformasi dan inovasi. Umar melakukan berbagai reformasi termasuk dalam sistem pajak dan
sistem pajak dan administrasi negara untuk memastikan keadilan dan efisiensi. Kaitannya kepemimpinan yang adaptif dan mampu melakukan inovasi sangat penting dalam menghadapi tantangan zaman seperti digitalisasi, perubahan iklim, dan globalisasi. 4. Terbuka terhadap kritik. Umar menerima nasihat dari ulama dan rakyat serta terbuka terhadap kritik yang membangun. Kaitannya di era demokrasi dan keterbukaan informasi, pemimpin yang mendengar dan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan akan lebih efektif dan diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu dari diskusi hasil kelompok 2. Selanjutnya diskusi hasil dari kelompok 3. Silakan maju ke depan. Mewakili kelompok 3. Oh ya, Ayuda, silakan. Dipresentasikan hasil diskusinya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mulai kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang juga sangat relawan dengan konteks intinya adalah 1. Spiritualitas dan ketakwaan. Umar bin Abdul Aziz sangat taat beribadah, takut kepada Allah dan selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam pemimpin. Kaitannya di tengah krisis moral dan spiritual masa kini, pemimpin yang memiliki landasan spiritual yang kuat cenderung lebih jujur, bijak, dan tidak mudah tergoda oleh kekuasaan atau materi. 2. Etos kerja tinggi. Umar bekerja keras dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, tidak bermalas-malasan atau mengandalkan jabatannya semata. Kaitannya, pemimpin yang rajin dan bekerja dengan sungguh-sungguh menjadi teladan positif bagi masyarakat, terutama dalam dunia kerja dan pemerintahan. 3. Kemandirian. Dia tidak bergantung pada fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya, bahkan dia menggunakan perintah pribadi saat punya keluarga dan perintah negara untuk mengurus rakyat. Nilai ini mencerminkan pentingnya memisahkan antara urusan pribadi dan publik, prinsip penting dalam manajemen organisasi modern. 4. Humanisme. Umar sering turun langsung ke masyarakat, merasakan penderitaan rakyatnya dan menangis ketika melihat ketidakadilan. Kaitannya, pemimpin yang empatika akan lebih mudah memahami kebutuhan masyarakat dan membuat kebijaksanaan yang berpihak pada kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, siapa yang maju ke depan? Kelompok 4. Ya, Basit, silakan Basit. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, nilai-nilai kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz yang dapat kita contoh hingga saat ini adalah 1. Keberanian moral. Uraian, dia berani mengubah sistem yang korup dan menentang para elit yang mengecewakan, meskipun itu membuatnya tidak populer di kalangan bangsawan. Kaitannya saat ini dibutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan yang benar, meskipun sulit atau tidak menguntungkan secara politis. 2. Konsistensi dalam prinsip. Uraian, Umar tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Islam dan keadilan walaupun menghadapi tekanan dari keluarga atau elit politik. Kaitannya, konsistensi atau
integritas dalam prinsip sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua sudah maju mempresentasikan diskusinya. Kita sama-sama tepuk tangan. Bagi kalian semua. Terima kasih sudah mencapai hal-hal yang positif dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Baik, anak-anak sekalian, pembelajaran kita pagi hari ini sudah berjalan dengan baik dan sebagai penutup daripada pembelajaran kita untuk refleksinya pelajaran moral dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah kita dapat mengambil begitu banyak hal-hal positif. Tadi disampaikan teman-teman kalian dalam diskusi presentasi ada nilai keadilannya. Beliau pemimpin yang bertanggung jawab, yang amanah, yang dapat menerima kritikan, cerdas dan banyak sifat-sifat dan sikap beliau yang bisa dijadikan contoh buat pemimpin di masa sekarang ini ya. Itu bakal sangat baik buat negara kalau pemimpinnya seperti itu. Dan untuk itu sebagai umpan balik daripada materi kita tadi dari video, buku teks dan diskusi di lembar kerja peserta didik LKPD di halaman terakhir itu ada tugas asesmen. Ada 5 soal pilihan ganda ya untuk mengetahui hasil pencapaian pembelajaran pada hari ini. Silakan dikerjakan. Untuk tadi asesmen atau penilaian pilihan ganda yang saya sudah kerjakan, silakan dikumpulkan oleh teman yang orang. Bisa dikumpulkan. Satu orang kumpul ke depan, kumpulkan. Ya. Nanti sebagai acuan untuk penilaian kalian untuk materi pada hari ini tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini tentang materi Umar bin Abdul Aziz memberi manfaat buat kalian sebagai pengetahuan dan juga sebagai teladan di masa yang akan datang sebagai seorang pemimpin. Baiklah, kita tutup. Anak-anak sekalian, kita tutup proses pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.